Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang OSIN. Di video sebelumnya kita sudah mengenal seperti apa non-technical OSIN itu. Horor kan ya? Ya wis, tanpa panjang lebar, pokoknya sekarang kita akan langsung saja bahas tentang salah satu jenis OSIN yang lainnya, yaitu tentang technical OSIN. Yuk kita bahas. Kalau non-technical OSIN itu kita nggak secara langsung terhubung dengan komputer. Nah, kalau technical OSIN ini, dia atau kita terhubung langsung dengan komputer. Artinya apa? Artinya untuk mencari informasi dari si target, kita akan menggunakan alat dan tools yaitu komputer dan juga internet. Nah, mulai menarik kan nih? Nah, coba teman-teman ingat lagi. Internet itu kan sekarang udah jadi sumber informasi loh. Kira-kira apa saja yang bisa kita gali dari internet ini? Pertama, ada yang namanya sosial media. Siapa di sini yang nggak punya sosial media? Kelewatan banget lah. Minimal satu mah ada lah ya. Saya juga punya akun Facebook, ada 33 biji sih. Tapi itu rahasia ya. Sosmed sekarang udah jadi makanan sehari-hari seluruh orang di dunia, termasuk juga masyarakat di Indonesia. Perhatiin. Data di depan, tahun 2017, jumlah populasi di dunia itu ada 7.476 miliar. Yang dimana 3.773 miliarnya itu adalah para pengguna internet. Jadi hampir setengah lebih dari populasi manusia yang ada di dunia itu pengguna internet. Nah, dari yang pengguna aktif ini, dibagi-bagi lagi. 2.790 miliar itu pengguna aktif di media sosial. Terus 4.917 itu pengguna mobile atau perangkat mobile. Nah, dan untuk pengguna perangkat mobile sekaligus media sosial ada 2.549 miliar pengguna yang aktif. Bayangin. Kalau ada 2.549 miliar pengguna yang aktif ini nge-share informasi-informasi pribadinya, terutama di media sosial, itu daging banget cuy. Kadang-kadang kita berterima kasih lah pada mereka yang seneng nge-share gitu ya. Baik itu informasi pribadi atau bahkan informasi-informasi orang-orang terdekatnya. Terus coba kita ambil contoh 3 media sosial yang paling banyak dipakai. Misal, kita ambil 3 ya. 1, Facebook, 2, Twitter, 3, LinkedIn. Jadi kita pakai 3 ini. Yang pertama, LinkedIn. LinkedIn ini penggunanya lebih dari 106 juta. Ya, 106 juta. Yang Facebook, berapa ya? Facebook itu penggunanya 1,8 miliar user atau pengguna. Gila, banyak banget ya. Kalau Twitter, ada yang tahu? Twitter itu punya penggunanya sebanyak 317 miliar. Lebih banyak berkali-kali lipat dari Facebook. Dahsyat nggak? So, kalian bisa nyari siapapun, informasi apapun di seluruh media sosial yang ada di dunia ini. Nih contohnya. Kalian bisa gunakan website inteltechnics.com. Itu buatan dari Michael Bezel. Tampilannya seperti di depan. Nah, kalian bisa pilih menu tools, dan di sini adalah seluruh tools-tools yang digunakan untuk OSIN mencari informasi-informasi tertentu. Yang notabene informasi ini ada di seluruh internet, baik di media sosial ataupun di
website-website yang lainnya. Contoh misalkan, kita ingin mencari Twitter dari Arsene Wenger. Nah, kita coba lihat apa saja yang bisa dicari informasinya. Misalkan Twitter profile, atau ada outgoing tweets, ada incoming tweets, only reply, dan seterusnya. Ini kalian bisa cari. Ya, jadi kalau misalkan saya ingin cari Twitter profile dari Arsene Wenger, tinggal saya klik, nanti akan di-redirect ke Twitternya dengan akun Arsene Wenger. Ya, nah ini contohnya penggunaan dari Intel Techniques-nya. Kalian bisa gunakan di berbagai macam platform, di berbagai macam media sosial dari Facebook. Tinggal cari saja nama Facebook-nya apa atau username dari Facebook-nya apa. Kemudian kalian bisa cari dari Instagram. Misalkan Instagram-nya Dodi Ferdiansyah. Kemudian kita coba populate dan IG profile-nya. Dia akan di-redirect ke halaman media sosial dari akun Dodi Ferdiansyah. Mau kita coba cari Arsene Wenger misalkan. Kemudian kita cari IG profilnya, apakah ada atau tidak. Nah, di Instagram ternyata ada akunnya Arsene Wenger. Ya, tapi ini sepertinya bohongan ya. Bahkan kalian bisa cari nomor telepon misalkan, atau alamat misalkan. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan technical OSINT. Jadi kita bisa searching di berbagai macam media sosial. Ya, sekali lagi, informasi di media sosial itu adalah sumber informasi. Terus yang kedua, ada yang namanya search engine. Nah, siapa sih yang nggak kenal Google, Bing, Yahoo, atau DuckDuckGo? Yes, mereka-mereka ini adalah asisten pribadi kalian pas kalian main internet. Iya dong, dikit-dikit nanyanya ke Google, nyari harga tiket ke Google, nyari harga atau booking hotel ke Google, kemudian juga nyari barang atau jasa, ketik di Google, sampai nyari harga bawang pun itu kita tinggal ketik di Google. Muncul semua informasi-informasi. Artinya apa? Artinya search engine sekarang itu punya sumber data yang sangat besar, sangat luas, dan sangat dalam. Kalian bisa cari apapun dengan search engine ini, walaupun beberapa hasil pencariannya hanya menampilkan kurang lebih 4% dari hasil informasi yang ada di internet. Loh, Pak, 96%-nya kemana? Ayo, siapa yang tahu? Yes, sisanya itu ada di dark web dan deep web. Nah, ini perhatikan gambar di depan. Ada bongkahan es, kemudian bagian surface-nya, bagian atasnya, itu ada 4%. Nah, 4% ini adalah hasil informasi atau penelusuran yang dihasilkan oleh search engine seperti Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, dan seterusnya. Sisanya di bawah airnya atau under surface-nya itu ada 96% informasi-informasi yang ada di deep web dan juga ada di dark web, alias informasi-informasi ini yang tidak bisa terindeks oleh search engine. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang cara search engine ini mengindeks sebuah halaman web. Terus yang ketiga, ada yang namanya doxing. Mungkin kalian baru pertama kali dengar doxing ya. Jadi kata dox ini artinya mencari dokumen dari target yang berisi detail-detail tentang kehidupan pribadi dari si target ini. Nah, data-data pribadi ini biasanya akan digunakan buat serangan lanjutan.
Atau bisa juga dibuat untuk bikin malu si target. Dengan cara apa? Banyak. Dengan cara bullying, atau dengan cara mempublish informasi-informasi sensitifnya, mengejek, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari doxing. Jadi teman-teman bisa coba buka websitenya spokeo.com. Jadi kita bisa cari data-data informasi atau kehidupan pribadi dari si target. Misalkan saya ingin mencari Arsene Wenger ya. Misalkan, ini ingat sekali lagi contohnya ya. Kemudian kita lihat, oh ketemu, kita lihat hasilnya. Nah, ya detailnya ada, kemudian address historinya ketemu satu, dia berada di mana. Ya, kemudian juga emailnya ada, ketemu ada 2 emailnya. Kemudian juga keluarganya, anggota keluarganya akan dimunculkan di sini, sampai dengan profil-profil media sosialnya. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh target tersebut, dan informasi-informasi tambahan lainnya. Nah, tapi sayangnya kalau teman-teman ingin mencari informasi lebih detail dengan Spokeo ini, kita harus sign up dan langganan dulu. Jadi yang di sensor-sensor ini dia akan dimunculkan semua. Ini menarik banget buat kita mencari informasi-informasi atau kehidupan pribadi dari si target. Ada juga website lain yang namanya people.com atau tulisannya PIPL, tapi bacanya people ya. People.com. Ini hampir sama kayak Spokeo tadi, cuman ini tidak ada contoh, tapi teman-teman harus sign in dan langganan dulu, baru kita bisa pakai. Dan katanya People ini dia lebih akurat hasil pencariannya dibandingkan dengan Spokeo. Nah, di luar ini masih banyak lagi teknik-teknik OSINT yang bisa teman-teman coba. Jadi silakan eksplorasi teknik OSINT ini sampai dengan teman-teman mengumpulkan informasi-informasi yang detail dan juga yang cukup untuk melakukan eksploitasi terhadap si target. Eksploitasi ini maksudnya untuk melakukan pengujian social engineering terhadap si target tadi. Nah, ini saja yang saya bisa jelaskan tentang technical OSINT. Sisanya saya serahkan teman-teman untuk eksplorasi lebih lanjut. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel Dodi Ferdiansyah. Kita akan bertemu lagi di video series tentang social engineering berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.